Akhir pekan adalah waktu yang dinanti-nanti oleh banyak orang, di mana kita dapat sejenak melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan melakukan hal-hal yang dapat mempererat quality time bersama keluarga. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat yang bisa dibilang tempat wisata, namun bukan sebuah tempat wisata yang biasa Anda kenal. Hari itu masih terbilang pagi saat saya berkendara di sepanjang jalur Pantura Karawang. Jalur yang biasanya dipadati kendaraan bermotor itu pada pagi hari masih tidak terlalu ramai. Dari kota Karawang, saya kemudian membelokkan kemudi menuju ke arah utara, menyusuri sebuah jalan yang lebih kecil, melewati pemandangan yang bervariasi, mulai dari perkampungan hingga persawahan. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah kota kecil yang merupakan tujuan kami saat itu. Sebuah kota bernama Rengas Dengklok. Coba Anda ingat-ingat kembali, kapan Anda terakhir kali mendengar nama kota Rengas Dengklok? Bisa jadi zaman dulu pada saat pelajaran sejarah di bangku sekolah dasar. Ya, kota ini dulu sering disebut-sebut dalam buku sejarah. Kota ini adalah tempat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Pagi itu saya sampai di sebuah rumah yang terletak di sebuah perkampungan. Rumah itu nampak bergaya pedesaan Jawa klasik yang mengingatkan saya pada rumah nenek saya di sebuah kampung di Jawa Tengah. Walaupun rumah tersebut terlihat lebih modern dibandingkan dengan beberapa foto yang saya lihat di internet. Ketika saya masuk ke dalam, terdapat sebuah altar sembahyang di ruang tamunya. Ternyata rumah tersebut adalah rumah milik sebuah keluarga Tionghoa. Rumah tersebut didirikan pada tahun 1920 dan dimiliki oleh Jiao Qi-song, seorang petani sederhana dari daerah setempat. Rumah itulah yang pada tanggal 16 Agustus 1945 kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, yaitu Bung Karno yang membawa serta Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur, serta Muhammad Hatta. Para tokoh ini menurut narasi dalam buku-buku sejarah pada saat itu diculik oleh tokoh pemuda dan didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah kosongnya kekuasaan akibat kekalahan Jepang dalam perang melawan sekutu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya sudah banyak dibahas dalam kisah-kisah sejarah. Kali ini, saya akan mengajak Anda melihat-lihat rumah yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta menginap pada waktu itu. Rumah yang saat ini dinamakan Rumah Sejarah Jiao Qi-song. Sudah 100 tahun. Nah, ini kamar Pak Hatta wakil. Oh, ini dulu kamar Pak Soekarno pernah di situ lagi. Ketika sampai, kami disambut oleh seorang wanita paruh baya bernama Ibu Yanto. Beliau adalah cucu dari Babah Jiao Qi-song yang saat ini meninggali serta memelihara rumah bersejarah tersebut. Beliau dengan ramah menemani kami mengobrol serta menjelaskan hal-hal seputar rumah bersejarah tersebut. Kalau sekarang kan ini dari tempat banjir tuh dari tahun 50-an, 55, 57 banjir ke sampah. Karena kan Jatiluhur belum selesai operasi. Akhirnya kalau makannya emang nggak pernah. Gua kan turun 6 bulan-bulan. Nah, akhirnya dari Pengairan disuruh pindah. Atau bisa dipindah rumahnya. Satu fakta yang menarik, ternyata lokasi rumah tersebut saat ini tidak menempati tapak lokasi yang sama dengan pada saat rumah tersebut pertama dibangun. Juga saat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Awalnya, rumah tersebut berdiri persis di pinggir Sungai Citarum. Namun karena terjadi banjir pada dekade tahun 50-an, serta tanah di sekitar rumah mengalami abrasi, maka pemilik rumah pada saat itu mengantisipasinya dengan memindahkan rumahnya sekitar 150 meter ke tempat yang lebih aman, di lokasi yang sekarang.
Pemindahan rumah dilakukan dengan cara melepas kayu-kayunya satu persatu serta memasangnya kembali di lokasi yang baru. Meski sempat berpindah tempat, namun sekitar 95% dari komponen bangunan masih asli. Mulai dari kayu jati pada dinding rumah, tiang, hingga langit-langit dari anyaman bambu dan kentingnya masih asli. Demikian pula dengan ubin terakota khas zaman dulu. Demikian menurut keterangan Ibianto kepada kami. Oh. Itu Pak Karno pernah di sini, Pak. Culik pemuda-pemuda. Itu culik loh sini. Di buku Mas Angga ada nggak tuh? Kami sempat melihat-lihat dua kamar yang pernah digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarno menempati kamar tidur bagian kanan dari ruangan, sedangkan Bung Hatta menempati kamar tidur bagian kiri dari ruangan. Kedua kamar tersebut terlihat nyaman, dengan ukuran sekitar 4x4 meter. Interiornya sangat klasik seperti pada umumnya rumah pedesaan zaman dahulu, dengan jendela berteralis, langit-langit berbahan anyaman bambu, dinding-dinding kayu, handle pintu serta gantungan baju model zaman dahulu seolah-olah dapat membawa kita kembali ke masa lampau. Ditambah lagi dengan ubin terakotanya yang besar-besar. Bagus, ditebal zaman dulu kan. Bikin bata aja kayak bikin bata dulu, sama sekarang kan beda. Iya, dulu bahannya beneran. Kalau bata sekarang kan apalagi yang bata plastik. Bahkan ranjang tua yang terbuat dari kayu jati lengkap dengan kelambunya juga masih ada di kamar-kamar tersebut. Walaupun ukurannya terlihat agak tidak lazim di zaman sekarang. Hanya saja, ranjang yang dipakai oleh Bung Karno saat ini merupakan replikanya saja, karena yang asli dibawa ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi di Bandung. Di ruang tengah, selain terdapat altar persembahyangan, di dinding juga tampak berbagai macam memorabilia yang terpasang di sana. Di ruang inilah dulu dilangsungkan rapat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kadang saya sering bertanya-tanya, kenapa harus repot-repot ke Rengas Dengklok? Kenapa tidak ke kota lain untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Rupanya selain karena Rengas Dengklok yang relatif aman dari jangkauan Jepang, rumah Babah Jiao Keseong ini dipilih karena lokasinya yang tersembunyi. Terlebih lagi, lokasi rumah ini juga terletak dekat dengan sungai, sehingga dinilai aman jika muncul situasi darurat. Kalau ada apa-apa, bisa langsung kabur naik perahu. Demikianlah
Selama 1 malam, Bung Karno dan Bung Hatta menginap di Rengas Dengklok. Sempat menyusun konsep naskah proklamasi di sana, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Hingga pada akhirnya berkumandanglah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia beberapa jam setelahnya. Rumah Babah Jiao Kisyong yang sempat kedatangan tamu istimewa kemudian kembali menjadi sebagai sebuah rumah biasa. Namun, goresan pena sejarah telah menorehkan rumah ini sebagai salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Puluhan tahun setelahnya, rumah ini kembali ramai kedatangan tamu yang berbeda, yang tidak kalah istimewanya, yaitu orang-orang yang ingin mengetahui lebih banyak sejarah peristiwa Rengas Dengklok atau hanya sekedar penasaran dengan apa yang dulu pernah dipelajari di bangku sekolah. Apapun itu, Ibu Yanto selalu dengan ramah menerima dan menemani tamu-tamu ini, karena itulah wasiat dari Babah Jiao Kisyong kepada anak keturunannya. Baik, itu saja cerita saya dari Rengas Dengklok. Terima kasih telah ikut serta dalam perjalanan kami, dan semoga video ini dapat memberi Anda inspirasi untuk lebih menghargai warisan sejarah yang kita miliki. Saya Anjas, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.